Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Di video kedua dari bisnis simple ya, betul. Stage usaha yang kedua. Video yang sebelumnya kita sudah bahas tentang stage pertama, yaitu stage kejar duit, ya kan ya. Nah, sekarang Anda sudah punya penghasilan sesuai yang Anda impikan, katakan 10 juta per bulan, dan itu semuanya profit, bukan termasuk bukan termasuk biaya dan lain sebagainya. Jadi kita sekarang mulai ngomong tentang gimana caranya bangun sistem, gimana caranya kita bisa duplikasikan duit kita tadi, kita bisa duplikasikan profit yang kita miliki. Ini adalah saat dimana Anda mulai pertimbangkan untuk menggantikan diri Anda sendiri gitu ya. Anda harus mulai cari cara satu persatu, pelan-pelan bikin agar gimana caranya Anda bisa menggantikan diri Anda sendiri gitu ya. Jadi ini adalah saat dimana Anda mulai mendelegasi tugas atau pekerjaan Anda. Ini saya bakalan taruh di bagian kanan sini. Dan ya, ini adalah tugas utama ya, untuk mendelegasi tugas atau job. Jadi aspek pertama dari mendelegasikan tugas atau job yang ada di usaha Anda atau di bisnis Anda itu adalah, pertama Anda harus kenal dulu job Anda. Gimana caranya biar kenal job ya? Anda harus kenal dulu tahapan-tahapan yang Anda perlukan untuk bisa menghasilkan ini nih, bisa menghasilkan duit. Jadi Anda waktu kejar duit, Anda kan sudah punya sistemnya, Anda kan sudah punya formulanya. Bukan sistem ya, masih belum jadi sistem, tapi Anda kan sudah tahu rumusnya ya kan ya. Rumusnya apa rumusnya? Rumusnya kan offer dengan traffic dengan conversion, dimana masing-masing menggunakan perkalian. Jadi kalau satu saja nggak jalan, maka nggak jalan semuanya ya kan ya. Iya apa enggak? Nah, jadi tugas Anda adalah mengenali job-job yang ada, mengenali pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam situ gitu ya. Jadi misalnya nih, ini ada pemasaran. Jadi pemasaran itu meliputi tentang traffic. Jadi Anda harus sudah punya caranya gitu ya. Anda sudah harus ngerti gimana sih caranya untuk dapetin traffic. Jadi misalnya, oh iya, karena saya jualan ini maka saya datangkannya lewat SEO, atau misal karena saya jualan ini maka saya datangkannya lewat Facebook, lewat iklan di Facebook. Nah, itu gimana tuh caranya ngiklan di Facebook? Itu Anda harus tahu. Oke, jadi pekerjaan pekerjaan misal salah satunya adalah oke, ngiklan di Facebook nih, atau memasarkan lewat SEO nih, atau apapun. Itu Anda harus ngerti gitu ya. Oke, ada job ini, Anda harus kenali itu gitu ya. Kemudian mungkin ada aspek lain tentang pengadaan. Jadi pengadaan ini berkaitan dengan offer ya. Jadi apa saja sih yang perlu Anda lakukan untuk bisa membuat barang yang Anda jual itu ada? Entah Anda produksi sendiri, atau mungkin Anda mempunyai cara untuk cari supplier, Anda punya cara untuk apa istilahnya, cari barang dari mana gitu. Kayak mungkin Anda beli dari orang yang import, kayak mungkin Anda ambil dari situs yang dia spesifikasi untuk nge-supply barang kayak dan lain sebagainya. Anda harus kenali, oke, ada job ini gitu ya. Jadi ya seperti itu, untuk nanti kita bikin sistemnya, untuk nanti kita bikin pendelegasiannya gitu ya. Kemudian ini ada terkait dengan pembayaran gitu ya. Terkait dengan pembayaran. Jadi orang gimana nih biar bayar, terus juga caranya Anda gimana biar bisa bayar untuk pengadaan ini dan lain sebagainya. Jadi job-job yang mungkin ada di dalam bisnis Anda itu perlu Anda kenali terlebih dahulu. Kemudian setelah Anda kenali masing-masing pekerjaan tersebut, kini saatnya Anda bakalan bikin job desk ya. Job desk itu adalah deskripsi dari pekerjaan. Misalnya kalau Anda misal ada pekerjaan misalnya Facebook advertiser gitu ya. Jadi nama jobnya itu adalah Facebook advertising, beriklan di Facebook. Jadi job desknya itu apa aja? Jadi misalnya job desknya menyiapkan materi iklan gitu ya, menyiapkan materi iklan dalam bentuk gambar dengan ukuran berapa piksel kali berapa piksel misalnya kayak gitu. Terus menyiapkan gambar tersebut dalam beberapa varian, misalnya seperti itu. Melakukan profiling
dari target market minimal tiga persona atau 3 profiling gitu ya. Saya masih belum sempat bikin video tentang profiling, jadi Anda mungkin agak bingung apa sih ini profiling, ini bahasa alien dari mana lagi gitu ya. Tapi gak apa-apa, nanti bakalan ada videonya, tenang saja ya, karena saya baik hati seperti biasanya ya kan ya. Nah, jadi jadi itu nanti bakalan jadi cikal bakal dari sistem Anda gitu ya. Dengan Anda punya job desk untuk masing-masing. Misalnya itu tadi contoh untuk Facebook advertising ya kan ya. Coba kalau misal contoh lain, misal contoh pengadaan, misalnya contoh pengadaan barang. Cari produk dengan cara nge-Google ini nih. Misal produk, supplier produk gitu ya, misalnya ya. Kemudian melakukan testing produk dengan cara membeli sampel, katakan beli 3 sampel gitu ya untuk dicoba. Terus dari situ dites, misal ada indikatornya seberapa cepat, seberapa responsif dan lain sebagainya. Indikatornya bisa pakai bintang atau bisa pakai angka gitu ya. Jadi kalau misal yang jadi kandidat supplier ternyata responsif, kalau kita tanya-tanya apa itu namanya, responnya cepat dan lain sebagainya, kita kasih 5 dan seterusnya. Semakin jelek nilainya semakin turun gitu ya. Jadi itu adalah job desk. Anda bikin kayak ya semacam alat untuk memonitor gitu ya, memonitor segala gimana caranya, wis pokoknya bikin sesuatu gitu ya, bikin sesuatu simple aja gitu ya, bikin sesuatu simple aja, tahapan-tahapan yang diperlukan untuk menyelesaikan job-job yang ada gitu ya, untuk menyelesaikan job-job yang ada yang sudah Anda kenali gitu ya. Jadi Anda sudah bisa bikin duitnya ya kan. Terus Anda harus kenali komponen-komponen saya ini untuk bisa bikin duit ini dari A sampai Z tuh ngapain aja sih. Nah, itu kurang lebih itu Anda mengenali job, kemudian Anda bikin job desk-nya gitu ya. Ini bukan hal rumit gitu ya. Jadi ya silahkan dipraktekkan gitu ya setelah saya omongkan di sini ya. Kemudian setelah itu Anda mulai tahapan mengoutsourcingkan job Anda gitu ya. Jadi karena Anda sudah punya job desk ya kan ya. Karena Anda sudah punya job desk dan Anda sudah punya judul untuk masing-masing job desk tersebut, Anda sekarang bisa mengoutsourcingkan job tersebut. Anda bisa mentrainingkan hal tersebut. Anda bisa menduplikasi keahlian atau job tersebut ke orang lain gitu ya. Jadi Anda bisa mengoutsource pekerjaan yang awalnya Anda lakukan, sekarang biar dilakukan oleh orang lain gitu ya. Nah, terus gimana caranya biar dia mau untuk melakukan ya? Entah kita gaji, atau kalau enggak ya kita bisa kerja sama dengan dia. Kamu enggak bantuin aku ngiklan? Nanti kamu kalau bantuin aku ngiklan, nanti kalau misal kamu nanti tak kasih 50%, kamu kan yang iklan. Tapi aku kan yang cari barang ya kan. Jadi kamu apa itu namanya? Ya jadi ya 50-50 gitu misalnya. Itu kalau misal yang pemasarannya. Terus Anda bisa bilang dan lain sebagainya gitu ya. Wis gimana caranya Anda satu persatu. Saya tahu nggak bisa langsung semuanya di outsource ya. Jadi satu persatu mulai di outsource, misalnya outsourcing iklannya, kayak minimal outsourcing bikin materi iklannya gitu ya, atau mungkin outsourcing riset produknya. Ini nih, coba aku bantu cari. Gini caranya. Jadi kamu cari tren di Tokopedia gini nih, dicari di hotlistnya apa yang sekarang lagi rame, yang orang lagi rame jual, itu nanti juga mau aku jual gitu misalnya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini nanti mungkin saya bakalan bikin videonya, karena ini cuma video overview jadi nggak terlalu detail. Nanti saya bakalan bikin videonya yang super detail gitu ya. Nah, sekarang kita ke ini nih, yang ke tentang cari tim terbaik gitu ya. Jadi Anda outsourcing job itu Anda nggak boleh kasih ke sembarangan orang gitu ya. Anda harus kasihkan pekerjaan Anda ke orang yang dari awal itu Anda tahu dia itu orang bagus gitu ya. Karena apa? Karena ini proses yang memakan waktu. Membangun sistem itu butuh waktu, butuh sangat banyak waktu. Kenapa kok butuh banyak waktu ya? Ini karena Anda harus mulai mikir banyak ya kan ya, mikir banyak, dan Anda harus mulai belajar untuk nge-training orang gitu ya. Anda belajar untuk bikin orang bisa melakukan apa yang dulunya Anda lakukan, dan ini bukan hal yang mudah gitu ya. Entah kenapa bikin orang bisa sepinter kita itu sulit, kecuali apalagi kalau tugasnya spesifik
gitu ya, apalagi kalau tugasnya spesifik. Tentu saja Anda nanti bisa hire orang yang sudah berpengalaman, tapi ya biasanya kalau masih awal-awal Anda belum bisa melakukannya ya kan, karena entah gajinya mahal atau apa dan lain sebagainya, atau mungkin Anda nggak punya akses untuk bisa dapat SDM yang seperti itu dan lain sebagainya gitu ya. Ada banyak sekali alasannya kenapa kok hal ini bukan hal yang mudah, tapi tetap ini adalah hal yang perlu Anda lakukan. Dan dalam mencari tim terbaik saya punya beberapa tips ya. Pertama adalah hire slow, fire fast gitu ya. Jadi Anda kalau ketika Anda mencari kandidat untuk nanti Anda serahin pekerjaan yang Anda lakukan gitu ya, Anda harus selalu pakai prinsip ini ketika Anda nge-hire ya, atau ketika Anda mau mengambil orang tersebut. Anda harus pastikan Anda kasih dia seleksi yang banyak gitu ya. Maksudnya bukannya dipersulit, tapi Anda harus benar-benar yakin kalau ini orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat gitu ya. Jadi, dan ketika dia nanti menunjukkan tanda-tanda sedikit, tanda-tanda ketidakdisiplinan ternyata, tanda-tanda kemalasan ternyata, tanda-tanda ya hal negatif yang ada di perusahaan Anda gitu ya. Pokoknya kalau dia kelihatan bawa kebiasaan buruk gitu ya dari hidupnya dia yang dibawa ke pekerjaannya, Anda harus bisa untuk segera pecat dia secepat mungkin gitu ya. Karena itu nanti bakalan jadi parasit, bakalan jadi benalu di perusahaan Anda dalam jangka panjang. Mungkin dia dengan mungkin gini nih, Anda mungkin nanti sampai ke suatu masalah di mana dia itu performanya itu bagus gitu ya. Jadi kalau misal dia bagian selling, dia itu sellingnya bagus, tapi dia itu males misalnya. Dia itu males misalnya, apa kayak misalnya dia tidak disiplin misalnya, atau misal dia kalau ngomong kata-katanya kotor gitu ya, itu nanti itu meskipun dia performanya bagus, tapi dia ada hal negatif seperti itu nanti bakalan mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan gitu. Orang-orang di sekitarnya bakalan terpengaruh gitu ya. Orang yang biasa-biasa saja bisa jadi terpengaruh sama dia, jadi biasa-biasa saja, jadi performa biasa-biasa saja terus, tapi ikut kebiasaan jeleknya dia gitu ya. Jadi dan itu bisa jadi bikin orang sekitarnya gak nyaman dan lain sebagainya, dan itu nanti bakalan bikin perusahaan Anda tidak sebaik yang seharusnya. Jadi orang seperti itu ya sudah lah, entah mau Anda benahin, Anda nasihati baik-baik, dia nggak mau ya sudah pecat aja. Ada banyak orang, Anda harus selalu ingat bahwa orang itu selalu bisa digantikan gitu ya. Orang itu selalu bisa digantikan, selalu ada orang yang lebih baik dari yang saat ini Anda miliki gitu ya. Jadi it's okay, pecat aja, pecat aja. Kelihatannya jahat ya, tapi memang seperti itu namanya bisnis. Kita harus seserius itu gitu ya. Jadi kemudian hal penting lain untuk cari tim terbaik atau bangun tim terbaik ya, ini sebenarnya bukan tentang cari ya, tapi juga bangun ya, adalah untuk bisa memimpin dengan baik gitu ya. Karena bawahan Anda itu hanya akan seberkualitas Anda sebagai pimpinannya gitu. Jadi bawahan Anda itu cuma bisa sebagus Anda sebagai pimpinannya. Jadi kalau Anda sebagai pimpinan itu orangnya males gitu ya, orangnya tidak disiplin, orangnya tidak inisiatif, orangnya tidak proaktif, ya nanti bawahan Anda pasti juga seperti itu gitu. Anda misal orangnya moloran gitu ya, apa itu namanya, jadwal karet gitu ya. Jadi misal jam 3 datang ya, ternyata datangnya jam setengah 5. Nah itu bawahan Anda nanti juga pasti bakalan niru yang seperti itu nanti bakalan jadi budaya gitu ya. Dan Anda nggak pengen ada budaya jelek di perusahaan Anda nanti ya. So kecil apapun perusahaan Anda nggak pengen ada budaya jelek di situ gitu ya. Jadi Anda harus bisa untuk memimpin orang lain gitu ya. Minimal Anda bikin persona baru lah kalau misal Anda di kantor atau misal di depannya orang gitu. Jadi Anda kalau misal di depannya orang itu Anda rajin, Anda yang paling rajin sendiri gitu ya, Anda harus jadi lebih rajin daripada bawahan Anda. Karena kalau enggak kayak gitu, bawahan Anda nggak bakalan punya contoh yang bisa diteladani sama dia gitu ya. Jadi Anda harus bisa rajin kalau misal Anda punya pekerjaan yang perlu untuk dilakukan dengan segera. Intinya Anda inisiatif gitu ya. Dengan gitu nanti bawahan Anda bakalan lebih bakalan
bisa niru Anda ya, pertama ya. Mereka bisa niru Anda. Terus kedua adalah ketika mereka Anda bilangi kamu itu butuh untuk lebih inisiatif. Kalau misalnya ada kayak gini nih, kamu jangan diam aja. Kayak gini tuh ya kamu ya datang terus ya cari tahu gimana masalahnya terus diselesaikan gitu. Kalau Anda orangnya inisiatif, kata-kata tersebut lebih berat. Kata-kata tersebut lebih berat untuk bawahan Anda daripada kalau Anda orangnya males dan Anda bilang kayak gitu gitu ya. Jadi sangatlah penting untuk Anda jadi orang yang baik terlebih dahulu sebelum Anda bisa nasehatin hal baik ke bawahan Anda. Bahkan meskipun mereka itu Anda bayar gitu ya. Karena Anda nggak bisa menggerakkan orang dengan uang gitu ya. Ya bisa tapi cuma sampai tahap tertentu, tahap selanjutnya Anda nggak bisa. Anda harus pakai influence yang lebih besar selain uang gitu ya, dan salah satunya adalah ini pakai teladan yang baik ini ya. Terus hal-hal lain yang penting yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa ketika Anda cari atau bangun tim terbaik itu sangatlah penting untuk cari orang-orang yang punya sifat-sifat ini nih. Jadi dia itu harus jujur. Ini adalah yang paling penting, paling utama itu jujur ya, karena dia punya kesalahan apapun, kalau dia jujur mau mengakui kesalahannya, dia jujur pada dirinya sendiri, dia tahu kalau oh aku punya kesalahan ini, oh aku nggak bakalan bisa berkembang kalau aku terus-terusan kayak gini gitu, maka dia adalah orang yang bisa diperbaiki gitu ya. Jadi kalau dia awal aja sudah nggak jujur, wes nggak ada harapan, nggak ada harapan. Terus kedua, motivated. Jadi dia itu harus termotivasi dalam melakukan aksinya, dan ini dalam melakukan yang dia lakukan tuh dia itu harus termotivasi. Ini juga fungsi Anda sebagai pemimpin ya. Anda harus bisa nanamkan impian dalam bawahan Anda gitu ya. Anda harus bisa kasih mereka itu tujuan yang lebih tinggi. Mereka itu kerja bukannya untuk ngiklan di Facebook gitu ya, tapi mereka itu kerja di Anda bukan untuk bikin laporan keuangan, bukan, tapi mereka itu kerja di Anda biar perusahaan Anda ini tuh lebih besar gitu ya. Kamu ini bikin laporan keuangan biar saya ini bisa tahu keuangan kita itu kayak gimana, biar jelas. Jadi kalau saya tahu laporan keuangannya kita kayak gini, terus misal kita lagi apa itu namanya, kita ternyata laporan keuangannya tidak terlalu bagus, kan saya jadi bisa mikir apa yang bisa kita perbuat ya kan. Kalau kamu nggak bagus bikin laporan keuangannya, saya nggak tahu, terus nanti gitu terus perusahaannya dan lain sebagainya, terus nanti lama-lama bangkrut gimana kamu, nanti kalau nggak bisa kerja lagi di sini gimana dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harus bisa bikin yang seperti itu, dan yang saya tadi barusan omong bukan contoh terbaik gitu ya. Jadi Anda harus punya cara sendiri gimana caranya ngomong ke bawahan Anda untuk bikin mereka termotivasi, punya impian yang lebih tinggi daripada cuma misalnya ngitung angka-angka kayak, atau misalnya ngiklan di Facebook kayak. Anda harus bisa bikin kegiatan yang kelihatannya itu seperti tidak ada artinya jadi punya arti gitu ya, dan kegiatan itu bukannya nggak ada artinya, itu ada artinya. Nah itu Anda harus bisa komunikasikan arti tersebut ke mereka gitu ya. Terus ini nih, poin 3 adalah disiplin. Jadi dia harus stay on schedule gitu ya. Jadi ada jadwal gini 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 gini, jadi harus disiplin ngelakuin itu gitu ya. Dia harus disiplin, dia harus punya, oh ya ini juga ada satu lagi ini yang mau saya kasih, yaitu komitmen gitu ya. Jadi dia itu harus disiplin dan komitmen. Dia itu harus Anda harus bisa cari orang yang bisa Anda bikin ini, gimana caranya ini harus bisa kelaksana gitu ya. Suka Anda masuk sini nggak dipaksa ya kan ya. Anda masuk di sini nggak dipaksa ya kan ya. Saya minta komitmen dari Anda. Komitmen itu apa? Suka duka dijalani. Karena saya tahu nggak semuanya mudah ketika melakukan bisnis apapun itu ya kan ya. Pasti ada hal sulit yang kadang itu kita males lakukan, dan sekarang dilakukan oleh staff Anda. Itu Anda harus pilih orang yang komitmen ya. Paling gampang itu cari aja orang yang komitmen, dan Anda harus bisa jaga komitmen tersebut gitu ya. Dan juga disiplin, datangnya tepat waktu dan lain sebagainya. Terus bersih orangnya, jadi dia jaga kebersihan, keluar kantornya dibersihkan dan lain sebagainya. Itu tentang disiplin. Terus orang yang nurut sama Anda gitu ya. Jadi nurut itu bukan dalam arti bahwa dia itu nurut buta 100% gitu, tidak seperti itu gitu ya. Tapi selama apa yang Anda suruh itu adalah hal yang baik, dia
harus mau melakukannya. Jadi dia tidak dikit-dikit komplain, dia tidak dikit-dikit loh, loh Mas kayak gini gini gitu gitu, gitu. Jadi Anda harus bisa cari orang yang seperti itu gitu ya. Kemudian dia cepat, maksudnya cepat tuh dia kalau kerja cepat, dia menyelesaikan apa-apa cepat, dia nggak lemot gitu ya. Dan ini harus bisa Anda latih. Jadi cara ngelatihnya gimana? Anda kalau kasih tugas, Anda juga kasih deadline. Biasanya kalau ngasih tugas untuk asisten saya, kerjakan ini ya, jarum panjangnya di 5 sudah harus selesai. Aku nanti balik gitu misalnya. Jadi anda harus bikin Anda harus bikin staff Anda terbiasa untuk kerja cepat, kerja cepat, kerja cepat gitu ya. Kemudian juga dia itu harus pintar, dia harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan dikit-dikit dimanja dengan tanya ke Anda ini gimana caranya dan lain sebagainya. Kadang-kadang coba kamu pikir sendiri gimana caranya, wis salah apa enggak aku enggak peduli, nanti tak lihat, kalau salah ya tak benerin, kalau betul ya bagus gitu ya. Jadi Anda ajarkan agar dia problem problem solving sendiri gitu ya. Itu adalah hal penting. Ada berapa ini? Ada 7 sifat yang harus ada dalam staff Anda, dalam tim Anda, dalam kiat Anda untuk membangun tim terbaik gitu ya. Dan ini adalah beberapa hal yang perlu Anda hindari ya. Nah ini. Jadi orang-orang yang harus Anda hindari itu ini nih, punya sifat-sifat seperti ini nih. Sebentar. Mind map yang di atas saya tutupnya terlebih dahulu. Puff. Jadi ini barang-barang orang-orang yang harus Anda hindari gitu ya. Jadi orang males, dia disuruh-suruh, males, ditunda-tunda dan lain sebagainya, ini hindari, langsung pecat aja. Bilang, kamu performanya nggak bagus, kamu ini ternyata orangnya males, saya nggak bisa simpan kamu di perusahaan ini, nggak ada gunanya saya bayar Anda. Kadang-kadang bilang kayak gitu gak ada masalah gitu ya. Gak ada masalah gitu kan, malah bisa jadi itu adalah obat yang bagus gitu ya untuk dia. Ya pahit memang, tapi namanya semua obat pahit, biar dia itu sadar gitu ya. Minimal kalau dia dapat kata-kata kayak gitu dari orang asing pasti lebih ngena daripada kalau misal keluarganya sendiri atau mungkin orang terdekatnya yang bilang kayak gitu gitu ya. Jadi it's okay untuk kebaikan orang itu sendiri. Jadi Anda nggak usah kayak hina orangnya gitu, kamu jelek gini gini gini, nggak usah Anda hina kelakuannya gitu ya. Kamu ini kerja di sini, kamu ini kayak gini kayak gini kayak gini dan lain sebagainya. Saya nggak bisa, selama kamu masih simpan sifat kayak gitu, saya nggak bisa simpan kamu di sini. Jadi apa itu namanya, kayaknya saya, ya wis kayak gitu itulah, wis Anda pikir sendiri kata-katanya, bukan urusan saya untuk mikirkan itu untuk Anda gitu ya. Nanti Anda kalau perlu tekniknya gimana caranya mencat orang gitu ya, nanti mungkin ada videonya sendirilah, wes nanti lihat aja gitu ya. Terus juga hindari orang-orang yang pergaulannya buruk. Jadi misal dia kalau punya teman-teman di lingkungan buruk dan lain sebagainya, itu bisa jadi Anda hindari aja gitu ya. Jadi lah kok diskriminatif sekali ya, memang seperti itu gitu ya, karena bisa jadi pergaulannya yang buruk itu nanti itu kebawa ke perusahaan Anda gitu ya. Jadi misal ada temannya mampir ke kantor dan ya seperti itu dan lain sebagainya gitu ya, itu apa itu namanya, bukan hal yang bagus untuk ada gitu ya. Terus juga hindari orang yang pembohong, jadi dikit-dikit bohong. Bohong untuk kelihatan bagus di mata Anda juga juga apa itu namanya, juga harus Anda hindari ya. Dan itu kadang nggak bisa langsung kelihatan, makanya harus di perusahaan itu kalau bisa ada orang yang netral gitu ya, yang bisa ngenasihati Anda gitu ya. Terus juga ini hindari yang sulit nurut, jadi dikit-dikit komplain, dikit-dikit apa gitu ya. Nah ini dia nggak cocok jadi karyawan. Dia mungkin cocoknya jadi pebisnis kayak Anda, tapi dia nggak cocok jadi karyawan gitu ya. Dan hindari juga yang lambat kerja. Dia kalau kerja lemot, apa-apa lemot, ditunda dan lain sebagainya, Anda hindari aja. Jadi itu tadi adalah video tentang stage kedua mengenai delegasi tugas dalam rangka untuk membangun sistem. Ada sangat banyak sekali yang ternyata perlu Anda perhatikan ya kan ya. Tapi ini adalah hal yang penting gitu ya, dalam rangka membebaskan diri Anda dan membawa Anda ke level selanjutnya, di mana Anda bisa menyempurnakan bisnis Anda dan kemudian menduplikasinya dan untuk nantinya mendominasi gitu ya. Jadi untuk recap, apa setelah Anda bisa ngasilin uang di stage kejar duit, sekarang Anda harus bisa untuk
mendelegasikan pekerjaan tersebut, Anda harus bisa untuk bangun sistem ya, mendelegasikan pekerjaan membuat uang tersebut ke orang lain. Jadi sudah hampir 25 menit. Terima kasih karena Anda sudah nonton sampai sini. Saya harap video ini ada gunanya untuk Anda. Saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net dan salam senyum.